Anak-anak bosan itu bagian dari tumbuh dewasa atau setidaknya itulah yang selalu dikatakan orang tua mereka. Tinggal di kota kecil di Inggris, kamu kehabisan hal yang harus dilakukan pada ulang tahun kelimamu. Saat umur 10, kamu ingin pindah. Pada usia 15, separuh anak-anak berakhir di rumah sakit karena melakukan sesuatu yang bodoh. Anak yang memasuki halaman gereja malam ini tidak terkecuali. Saat dia merunduk di bawah celah di pagar rantai, dia menangkap sudut gipsnya pada logam. Cetakan sudah sangat tertutup oleh torean dan goresan sehingga robekan baru hampir tidak membuat perbedaan. Dia telah mencoba memotong gips dengan gunting dapur selama 3 minggu terakhir. Pergelangan tangannya patah saat mengendarai sepedanya dari atap rumahnya. Itu akan berhasil jika bukan karena kotak posnya agak terlalu dekat dengan bangunan. Kakaknya memanggil dari depan. Dia sudah berada di depan pintu gereja. Anak itu mendengar sahabatnya berjalan dengan gugup di belakangnya. Dia menunggu gilirannya untuk merunduk di bawah pagar dan mengikutinya ke halaman gereja jauh dari jalan. Bahkan di antara berantah dalam kegelapan total, anak itu dapat mengatakan bahwa dia takut melanggar aturan. Mereka berdua bergegas menemui saudara laki-laki anak itu di pintu masuk gereja. Kakak laki-laki itu tersenyum pada mereka berdua. Pada usia 21 tahun, dia mungkin juga berusia 41 tahun. Menjulang tinggi di antara mereka berdua dengan beberapa bulu di dagu dan tato di lehernya. Mereka tidak bisa membayangkan seperti apa hidupnya nanti. Kuliah di universitas di London, mengendarai mobil, membuat tato, minum alkohol yang harganya lebih dari 10 pound dan bukan dari toko pojok. Wow, inilah kehidupan. Tidak ada pintu untuk ditendang, bangunan gereja dalam kondisi rusak total, hanya struktur batu kapur yang dibiarkan berdiri. Jendela-jendelanya sudah lama pecah semua dan bangku-bangkunya membusuk, hanya menyisakan lumut merayapi seluruhnya ke setiap sudut dan celah. Saat mereka bertiga masuk ke dalam, mereka melihat ke atas untuk melihat langit malam berbintang di atas kepala mereka. Tidak ada atap yang tersisa, bahkan satu-satunya bagian bangunan yang tampak masih setengah berdiri adalah menara di ujungnya. Bahkan dalam kegelapan mereka masih bisa melihat tangga spiral yang rapat dipahat di batu menghilang ke menara yang runtuh. Anak itu menyeringai, apa yang harus dijelajahi terlebih dahulu? Mereka semua berpisah berkeliaran di berbagai bagian aula gereja. Anak itu langsung menuju ke sepetak dinding yang roboh. Dia memanjat ke langkan jendela dan mengangkat dirinya ke dinding, melihat ke bawah pada dua lainnya. Sebuah batu jatuh di bawah kakinya dan hampir membuatnya jatuh. Tapi dia melepaskan pergelangan tangannya yang patah tepat pada waktunya untuk menyimbangkan dirinya. Di seberang aula, sahabatnya sedang memeriksa ponselnya dengan cemas. Dia mengatakan sebelumnya di malam hari bahwa dia harus kembali sebelum jam 1 atau orang tuanya akan khawatir. Ini sudah jam 12.45. Kakak laki-laki anak itu memanggil dari seberang gereja. Aku perlu ke toilet. Aku akan memanjat langsung ke puncak menara dan melakukannya dari tepi. Awas hujan. Dan dengan begitu, dia menghilang melalui pintu kecil dan menaiki tangga spiral sangat cepat. Suara langkah kakinya menghilang, meninggalkan anak itu dan temannya sendirian. Anak itu melihat dari balik baunya keluar dari gedung gereja. Dari atas sepetak dinding ini, dia hampir mencapai ketinggian yang sempurna untuk memetik sebuah apel dari pohon di sebelahnya. Jika dia bisa merenggangkan tubuh cukup jauh. Nah, dia memetik 2 apel, satu untuknya dan satu untuk temannya. Dia melemparkannya padanya, tapi dia melewatkan tangkapannya. Menatapnya, dia sudah tahu dia sudah ingin pulang. Dia menggerutu dan melompat turun dari dinding. Pendaratan itu membuat kakinya terguncang cukup parah, tapi dia mengatupkan giginya cukup keras sehingga tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dia menyeringai pada sahabatnya, dia tidak mengembalikannya. Itu sudah larut, dia harus segera pulang. Dan satu-satunya cara mereka bisa pulang adalah dengan mobil kakak laki-lakinya. Oke, aku kira ini mungkin waktunya pulang. Dia memberinya usaha terbaiknya untuk tersenyum. Anak itu berjalan ke tangga, menjulurkan kepalanya melalui pintu dan memanggil. Tidak ada respon. Aneh, seberapa tinggi tangga ini? Mereka tidak bisa lebih dari itu kan? Dia memanggil lagi, tetap tidak ada. Sahabatnya muncul di bawahnya. Mereka berdua mengintip dari tangga. Ini adalah spiral yang sangat ketat sehingga mereka tidak dapat benar-benar melihat apapun di luar 10 langkah pertama. Di sana gelap, hampir terlalu gelap untuk melihat kemana mereka pergi. Dia mengeluarkan senternya dan menyalakannya. Itu seharusnya cukup cahaya untuk mereka berdua. Anak itu menginjakkan kakinya di anak tangga pertama dan mulai memanjat. Anak tangga terasa aus. Itu halus di tengah dan sedikit kurang dari tahun penggunaan. 1 langkah, 2 langkah, 3, 4, 5. Senternya mati. Dia menggoyangnya, mengetuk bagian belakangnya beberapa kali seperti yang mereka lakukan di film-film. Tidak ada apa-apa. Bahkan tidak berkedip. Dia bertanya kepada temannya apakah dia memiliki senter. Tidak punya. Jadi mereka berdua memanjat dalam kegelapan. Sangat cepat tangga berubah bentuk, atau mungkin itu kata yang salah. Mereka tidak berubah bentuk, mereka hanya menyusut. Ini aneh tapi pasti terjadi. Kesenjangan di antara mereka semakin kecil dan bagian bawah tangga di atas sedikit menekan kepala anak itu. Anak itu berhenti dan berbalik ke sahabatnya. Dia hampir tidak bisa melihatnya sama sekali dalam gelap. Dia hanya bayangan yang sedikit lebih gelap yang berdiri beberapa langkah darinya. Dia bertanya apakah langkahnya semakin kecil. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu. Dia bersikeras mereka harus. Tangga di atas kepala mereka semakin rendah, jarak semakin dekat. Dia bilang dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Mengomel padanya, dia mengambil beberapa langkah lagi menaiki
menaiki tangga. Gips di lengannya mengencang, itu aneh. Dia terus berjalan dan tiba-tiba rasanya seperti keburukan. Aliran darah terputus hampir seketika, jari-jarinya terasa dingin dan mulai kesemutan, lengan bawahnya bengkak dan menonjol di sekitar tepi gips. Tekanan yang terbentuk di dalamnya aneh, terasa hampir seperti cetakan terbelah dan jatuh. Darah mengalir kembali ke ujung jarinya. Dia melenturkannya kembali beralih ke sahabatnya. Bahkan dalam kegelapan dia bisa tahu bahwa dia mengintipnya dengan seksama. Dia menjalankan tangan di atas lengannya, memijatnya dengan lembut. Itu aneh. Lengannya terasa berbeda dari sebelum digips. Ada lebih banyak rambut sekarang dan otot di sepanjang lengan bawahnya terasa lebih jelas. Dia melenturkan pergelangan tangannya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kekakuan, tidak ada apa-apa. Dia tidak akan melepaskan gipsnya setidaknya untuk 1 bulan lagi. Dokter-dokter itu jelas tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Apakah kamu berdiri berjinjit? Temannya bertanya dari belakangnya. Dia menatap bayangannya dengan bingung dan mengatakan padanya tidak. Anak itu rupanya terlihat lebih tinggi. Pasti hanya tangga yang tidak rata atau tipuan cahaya. Kalau dipikir-pikir, meskipun sahabatnya memang terlihat sedikit berbeda berdiri di bawahnya, bahkan hanya dari siluetnya, dia tidak lebih tinggi tapi sosoknya terlihat berbeda. Suaranya terdengar sedikit lebih rendah. Saudara laki-lakinya itulah yang mereka kejar. Mereka akan naik ke puncak tangga, menemukannya dan melihat apa yang terjadi. Pasti hanya ilusi optik aneh yang terjadi di sini dalam kegelapan. Keduanya terus maju, terus menaiki tangga. Langkah demi langkah yang mereka lakukan, mereka pasti sudah berada di lantai 2 sekarang, pasti. Tapi tidak ada cahaya di depan mereka yang menunjukkan jalan keluar apapun, hanya lebih banyak tangga. Anak itu bertanya pada temannya jam berapa sekarang. Dia mendengarnya membuka ponselnya dan menekan beberapa tombol, tapi tidak ada cahaya yang memenuhi ruangan. Dia menekan mereka lagi dan lagi, tidak ada apa-apa. Baterainya pasti mati. Itulah satu-satunya penjelasan. Dia mencoba untuk memberitahunya bahwa itu hampir penuh 1 menit yang lalu, tapi dia tidak benar-benar mendengarkan. Karena pada saat itu dia memasukkan tangan ke dalam sakunya untuk mengeluarkan apel yang telah dia petik. Gup hangat menempel di jari-jarinya. Saku belakangnya penuh dengan bubur lengket. Makhluk-makhluk kecil menggeliat di dalamnya. Itu belatung. Bagaimana dia memetik apel busuk? Rasanya itu baik-baik saja di cabang tadi. Dia ngambil langkah lain, tangan masih melayang-layang di sakunya. Sebuah suara mendengung. Beberapa lalat menyapu jari-jarinya. Apa yang mereka lakukan di sakunya? Dia mendengar mereka melayang di sekelilingnya dan menaiki tangga sampai tiba-tiba dengungan mereka berhenti. Dia berjongkok dan menyipitkan mata dalam gelap. Dia bisa melihat 2 lalat kecil tergeletak di tangga hanya 2 langkah darinya. Keduanya di punggung mereka, kaki melengkung. Anak itu merogoh sakunya dan meraba-raba. Bubur lengket hilang, hanya beberapa jenis zat berdebu kering yang tersisa. Anehnya anak itu tidak panik. Dia tahu di suatu tempat di kepalanya bahwa segala sesuatu yang terjadi padanya sangat aneh. Namun dia tidak merasa khawatir tentang hal itu sama sekali. Sejujurnya yang benar-benar dia pedulikan saat ini adalah mencapai puncak tangga ini. Dia lepas landas berlari 2 langkah sekaligus menuju tempat saudaranya harus menunggu. Sebagian dari pikirannya menyadari bahwa perasaan menggelegar di kakinya karena melompat dari dinding telah hilang. Tidak ada waktu untuk memikirkan itu sekarang. Dia berlari, setiap langkah melemparkannya lebih jauh dan lebih jauh. Di suatu tempat di belakangnya dia bisa mendengar sahabatnya menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak jelas dan kacau. Suaranya pasti terdengar berbeda sekarang. Hampir tidak terdengar seperti dia lagi. Dia terdengar lebih seperti ibunya. Anak itu menangkap kakinya di tangga dan jatuh. Sahabatnya mengomel di belakangnya sebelum dia memiliki kesempatan untuk berhenti. Keduanya terguling mendarat dengan aneh di tangga, cukup untuk mengusir angin darinya. Dia berbaring di atasnya, hanya saja tidak mungkin dia. Rasanya seperti wanita dewasa, bukan temannya yang berusia 15 tahun. Dia berbisik padanya. Suaranya sama sekali tidak terdengar takut. Jika ada, dia tampak sedikit tidak tertarik. Apa yang terjadi pada kita? Anak itu bernafas berat berjuang untuk mendapatkan udara kembali ke paru-parunya. Saat itulah dia memperhatikan baunya. Sesuatu yang busuk sedang memenuhi tangga, sesuatu yang berjamur dan membusuk. Dia sepertinya menyadarinya juga. Mereka berdua berdiri tegak dan mengintip ke atas tangga. Dalam kegelapan mereka bisa melihatnya dengan cukup jelas. Seseorang terpuruk di tanah. Baunya memberitahu mereka semua yang perlu mereka ketahui tentang orang ini. Mereka harus lari sekarang juga. Mereka harus lari menuruni tangga dan keluar dari sini. Namun keduanya entah kenapa dan bersamaan terus berjalan menaiki tangga, mendekat pada mayat. Itu menghalangi 2 langkah penuh berbaring dengan canggung, sedikit membungkuk seolah-olah orang itu pingsan karena batuk. Anak itu hampir terpeleset. Sesuatu yang kecil ada di bawah kakinya, sesuatu yang metalik. Dia meraih ke bawah dan mengambilnya, merasakan bentuknya dan segera mengetahui apa itu. Dia mengangkat tutupnya dan menyalakan korek api merah dan emas. Nyala api kecil memenuhi tangga dengan cahaya. Orangnya dan lemah menari-nari di sekitar batu. Cukup untuk melihat bintik-bintik darah dari mulut mayat dan ke tangga batu. Cukup melihat janggut kecil yang lusuh tumbuh dari wajah mayat. Cukup untuk mengenali tato di leher mayat. Anak itu menunduk menatap kakak laki-lakinya, bukan hanya kakak laki-lakinya. Padahal sebelumnya dia terlihat seperti berusia 41 tahun. Sekarang dia terlihat seperti itu, 41 dan mati karena sesuatu di paru-parunya. Anak
Anak itu berbalik untuk melihat sahabatnya, seorang wanita berusia pertengahan 30-an menatapnya. Rambutnya bahkan memiliki beberapa uban. Dia seharusnya terlihat takut, tapi ekspresinya hampir kosong, tapi ada sedikit sesuatu di sana. Ekspresi yang cukup untuk memberitahunya bahwa dia melihat transformasi yang sama di wajahnya melihat ke arahnya. Anak itu mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya, jenggot kurus memenuhi ujung jarinya. Mereka harus lari. Mereka berlari kembali menuruni tangga ini dan keluar dari sini, panggil ambulans dan pulang. Namun anak itu mematikan korek api, berbalik dan melangkahi tubuh kakak laki-lakinya. Saat dia berjalan menaiki tangga dalam diam, dia mendengar sahabatnya melakukan hal yang sama. Setelah 5 anak tangga lagi, lututnya mulai lemas. Kemudian pinggulnya segera setelah itu semakin sulit untuk berdiri tegak sehingga dia membiarkan dirinya sedikit membungkuk. Napas sahabatnya menjadi lebih lembut dan lebih pelan di belakangnya. Langkah mereka melambat, setiap langkah tampaknya mengambil lebih banyak darinya. Terasa lebih sulit daripada yang terakhir. Dia butuh istirahat. Hanya itu yang dia butuhkan. Jika dia bisa duduk sebentar. Dadanya sesak dengan sendirinya, darah di telinganya, keringat membanjiri alisnya. Dalam sekejap dan seluruh dunia tampak miring di sekelilingnya. Anak itu ambruk di tanah, merasakan pergelangan tangannya yang rapuh patah di bawahnya. Rasa sakit menjalar ke sekujur tubuhnya saat dadanya semakin sesak. Dia berguling terlentang, terengah-engah dengan paru-paru lemah. Anak itu mencakar tulang rusuknya yang cekung, merasakan kulit keriput yang longgar di bawah ujung jarinya. Dengan upaya yang luar biasa, dia menyalakan pemantik untuk melihat seorang wanita tua mengintipnya melalui kegelapan. Dia hampir tidak bisa mengenali sahabatnya lagi. Saat dia dengan lembut mengambil pemantik dari tangannya dan melangkahi tubuhnya yang kejang-kejang, dia melihat tak berdaya saat dia terus hati-hati menaiki tangga dalam diam. Dia tidak menoleh ke belakang, menghilang di tikungan membawa cahaya bersamanya, meninggalkan anak itu untuk mati sebagai orang tua dalam kegelapan total. Dengan satu napas terakhir sebelum jantungnya menyerah, dia berpegang teguh pada satu harapan. Dia akan berhasil mencapai puncak tangga. Dia harus. Sangat beruntung dalam banyak hal bahwa SCP-723 berada di daerah terpencil, sementara gereja telah berdiri di lokasi itu selama ratusan tahun. Untuk sebagian besar waktu itu telah ditinggalkan. Sedikit yang diketahui tentang sejarah gereja karena banyak peristiwa di sekitarnya telah menjadi cerita rakyat setempat. Apa yang diketahui tentang SCP-723 adalah bahwa itu adalah tangga spiral yang bertempat di dalam gedung gereja yang ditinggalkan di lokasi yang dirahasiakan di pedesaan Inggris. Ini adalah rangkaian tangga yang biasa-biasa saja. Terbuat dari batu kapur biasa dari tambang lokal. Anak tangga itu lebarnya kira-kira 0,75 meter dan bagian tengahnya aus, tampaknya karena sering digunakan. Jika kamu melihat keluar gereja, kamu akan melihat bahwa menara yang berisi tangga tidak terlalu tinggi dan dalam keadaan rusak. Melihat ke dalam menara itu bagaimanapun, tampaknya menunjukkan tangga yang memanjang melampaui ketinggian menara, sesuatu yang tampak secara fisik tidak mungkin. Faktanya, seberapa tinggi tangga itu sendiri masih menjadi misteri hingga hari ini, karena mereka yang mempelajari SCP-723 belum menemukan cara untuk melihat ke dalamnya di luar 2 lantai pertama. Ini karena setiap objek hidup atau tidak yang naik ke atas SCP-723 mengalami proses penuaan yang cepat. Makhluk organik dengan cepat menjadi tua, mati dan membusuk saat menaiki tangga. Objek lain berperilaku seolah-olah banyak waktu telah berlalu. Baterai di perangkat elektronik hampir ketika habis, pembusukan juga dipercepat, yang berarti keausan terjadi pada tingkat yang sangat cepat. Ini membuat metode konvensional untuk menjelajah SCP-723 menjadi usang. Peralatan perekaman suara dan video yang menggunakan daya baterai cepat rusak. Setelah banyak percobaan dengan teknologi yang berbeda, alat perekam yang dihubungkan dengan kabel kuat dibuat khusus untuk mencoba merekam rekaman di luar tangga pertama SCP-723. Namun rekaman video gagal di sekitar tangga kedua dan rekaman suara gagal di sekitar keempat. Subjek hidup diminta untuk mengangkut perangkat ini ke atas tangga dan anggota 3D ditugaskan untuk pekerjaan itu. Di semua eksperimennya terdokumentasi tidak ada subjek yang kembali. Dalam setiap kasus, perubahan halus terlihat pada subjek setelah melewati langkah kelima. Saat subjek berhenti, yang lain sedikit tersentak. Tapi di luar itu tidak ada ketidaknyamanan fisik atau emosional untuk sebagian besar pendakian mereka. Sebagian besar sangat puas menaiki tangga begitu mereka melewati langkah kelima itu. Faktanya saat anggota 3D menaiki tangga dan mengalami proses penuaan yang dipercepat, tidak ada dari mereka yang tampak tertekan secara lahiriah untuk sebagian besar. Mereka semua tetap sangat tenang dan hampir tidak tertarik dengan cara tubuh mereka berubah di depan mata mereka sendiri. Rekaman video menunjukkan kulit subjek menua dengan cepat, mengalami kerutan dan kerusakan konvensional. Penyakit tampaknya berkembang pada tingkat yang lebih tinggi karena tubuh satu subjek diselamatkan dengan menariknya kembali ke bawah dengan tali yang melekat padanya, mengandung tumor di sekitar prostat dan di atas mata yang tidak ada sebelum percobaan. Subjek ini kemudian ditemukan memiliki riwayat keluarga kanker. Tampaknya SCP-723 hanya mempercepat proses penuaan alami tubuh subjek, mengikuti instruksi dan kerusakan
kecelakaan DNA yang sama yang akan kamu amati selama beberapa dekade. D723-7 adalah subjek yang menaiki tangga terjauh sebelum sambungan terputus. Mendekati lantai 4, sinyal menjadi lemah, tapi dalam kebisingan itu bisa terdengar beberapa gumaman tertekan, termasuk kemungkinan referensi ke pintu atau pintu dan gelap dan tanda. Di luar titik ini tidak ada bukti yang dapat digunakan. Cerita rakyat lokal di daerah tersebut menunjukkan bahwa SCP-723 telah menghasilkan efek yang sama selama beberapa generasi. Cerita dapat didengar dari penduduk setempat tentang jemaat gereja tua yang biasa bertemu di gedung dan secara misterius akan kehilangan kakek, nenek, anak-anak, romo, dan tersesat yang akan menghilang menaiki tangga. Diteorikan bahwa inilah mengapa bangunan gereja ditinggalkan begitu lama. SCP-723 baru diidentifikasi relatif baru-baru ini di awal 2000-an setelah muncul laporan tentang anak-anak lokal yang hilang di sekitarnya. Sebagai tanggapan, area tersebut telah ditutup ditetapkan sebagai lokasi 288. Pagar rantai sepanjang 3 meter didirikan di sekitar halaman gereja dengan papan peringatan yang memperingatkan setiap pengunjung untuk menjauh. Zona pembatasan 2 meter lebih lanjut dengan kunci magnetik dijadwalkan akan dibangun dalam waktu dekat. 3 penjaga ditempatkan di sekitar SCP-723 setiap saat sepanjang hari. Tak satu pun dari mereka secara terbuka membahas senjata agar tidak menarik banyak perhatian dari orang yang lewat, menampilkan lokasi tersebut sebagai bangunan terlantar yang tidak menarik dan tidak aman. Penjaga tidak diizinkan untuk mendekati atau menaiki tangga, dan hal yang sama berlaku untuk anggota SCP. Satu-satunya orang yang diizinkan menaiki SCP-723 adalah anggota tingkat D yang secara khusus disetujui oleh anggota organisasi dengan izin tingkat 4 atau lebih tinggi. Sementara sedikit yang diketahui tentang penyebab, efek, atau bagaimana SCP-723 bekerja secara fisik, satu hal yang pasti, tidak ada orang yang mulai menaiki tangga itu yang pernah turun lagi. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file rahasia Dr. Bob seperti Menara Babel SCP-962 untuk struktur memutar lain dari kegilaan anomali, dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.